Selamat datang, The Monster, Andika Mamesa. Yoi, halo. Yoi. Bung Bram. Halo semuanya. Bagaimana? Halo semua, gitu. Bagaimana kabarnya, The Monster? Ya, gini-gini aja sih. Baik-baik aja lah. Puji Tuhan sih gini-gini aja lah. Gini-gini aja. Kan udah nggak ada tanding, udah nggak ada apa gitu ya. Gini-gini aja jadinya. Gitulah. Latihan terus dong. Latihan terus. Kalau latihan tuh kan kayak ya emang udah kayak apa ya? Nyebutnya way of life apa gimana tuh ya nyebutnya ya? Kayak ya udah kayak sebagai martial artist gitu ya. Ya udah gitu. Jalan hidup. Kita bilangnya mungkin. Jalan hidup. Benar. Jadi kesehariannya jadi martial artist gitu ya kayaknya bakal sampai tua ya latihan terus gitu aja sih. Cuman kan nyari duitnya dari bertanding gitu. Jadi kalau untuk mau tanding, harus selalu latihan terus dan siap terus gitu ya? Yoi, bener. Nyiapin. Cuman gitu. kalau misalnya ada fight datang, apa tuh namanya, latihannya juga akan ditambah lagi, spesifik khusus untuk fighter tersebut, lawannya tersebut, gitu ya? Iya, benar. Jadi kan sebenarnya kalau kayak nunggu fight gini, kalau saya pribadi tuh pilihannya dua, either kita fokus ngembangin teknik atau maintain fisik, dua itu. Karena kalau seandainya secara industri di Indonesia gitu ya, kayak kita kalau ini ngomongnya pakai gua nggak enak pakai bahasa apaan sih? Ngomong slow-slow aja kan ini ya? Gue lu juga nggak apa-apa, udah. Ya siap. Iya, jadi gitu kan. Jadi kayak gue tuh jadi kayak either maintain fisik atau enggak ngembangin teknik kayak begitu. Jadi karena kalau di industri di Indonesia ini kayaknya kalau buat dua-duanya di maintain tuh masih agak susah gitu loh. Kayak maksudnya karena industrinya tuh kan kita bisa dibilang bukan baru lahir sih, tapi masih bertumbuh lah kayak begitu. Jadi masih harus gimana ya, belum ada yang kayak secara professionally bekerja sebagai martial artist yang full martial artist kayaknya masih susah di Indonesia deh. Untuk full time 100% gitu tuh juga masih susah gitu ya katanya itunya. Tapi kalau saya bilang sih benar. Saya rasa juga di mana-mana juga begitu. Kalau saya masih ingat itu Demetrius Johnson sendiri juga sampai udah telat itu baru dia bisa lepas full time gitu. Rasanya bukan hanya di Betul. Kalau itu saya gue juga setuju banget Bung Bran. Cuman kan maksudnya at some point kita akhirnya bisa melepas pekerjaan kita jadi 100% kita jadi seorang atlet MMA gitu di luar negeri itu udah bisa maksudnya. Kalau di Indonesia saya rasa kayaknya untuk beberapa 10 tahun ke depan saya rasa mau prestasinya setinggi apapun kayaknya saya rasa harus tetap kita bisa nge-combine itu misalnya sebagai ngelatih juga atau enggak kayak ini wah itu halo tuh anaknya Bung Bram. Ya jadi gitulah. Nggak apa-apa ngobrol bareng. Monster. Wah, nah ini mungkin belum pernah gue ceritain di mana-mana nih ya. Benernya julukan Monster tuh bukan gue yang milih gitu. Nah, jadi julukan Monster tuh pertama kali gue ikut pertandingan BJJ waktu itu di Bintaro lah, daerah-daerah Bintaro gitu tanding BJJ. Itu BJJ masih kecil banget sekitar tahun 2009-2010 masih bentuknya komunitas-komunitas. Orang-orangnya tuh bisa itu lu lagi lah istilahnya gitu kan. Terus gue tanding. Waktu itu tuh cuman ada 2 kelas di BJJ. Kelas under 70, di bawah 70, sama di atas 70. Nah, kelas under 70 itu yang juara Stafer Rahardian. Mungkin kalau di industri MMA pada kenal lah Stafer Rahardian. Nah, terus gua juara di kelas upper 70 waktu itu. Nah, terus tuh gue dulu gendut banget, parah. Gendutnya tuh 120-an lah. 120-an. Yoi, jadi kan 120-an terus nge-BJJ orang gitu. Rata-rata lawan gue tiban-tiban gitu pada kesel gitu kayaknya, kayak gitu. Jadi kayak
padahal pakai kuncian-kuncian dasar dulu gitu kan, Kimura, Americana yang masih kayak gitu menang itu pada kesel di tiban-tiban kayak keberatan gue 120 gitu kan. Terus habis itu kayak ada match terakhir karena udah selesai dibuat kayak special match antara pemenangnya 70 sama upper 70 sama gue sama Stever lah intinya kayak gitu. Terus habis itu di-announce gitu. Oke, saat ini kita undang the big monster katanya gitu, Andika Mamesa gitu. Jadi sebenarnya kata monster terus jadi sebenarnya kata monster tuh lebih ke arah ejekan lah, lebih ke arah lelucon gitu. Jadi kayak si monster nih badannya gede banget kayak gitu. Terus gue bawa jadi kayak gue nganggepnya itu lucu aja sih. Oke. Waktu itu kan kamu 120, terus habis itu Stever itu kan juga paling juga sekitar 60-65 kilo gitu kan. Iya. Jadi dua kali lipat ya? Asli. Stever tuh kalau gue tiba udah sedih dia pasti waktu itu. Asli. Waktu itu tapi waktu itu yang menang Stever soalnya apa tuh namanya dia ada yang kayak sudden death itu loh yang jadi dia di mount terus gue harus ngebalikin terus kayak dia nahan Bilang sudden death-nya ya. Nah, oke. Nah, sekarang kalau kita maju nih ke track record-nya M nih. Kan udah 5 kali menang nih. Sekarang di One Pride. Udah 5 kali menang. Udah pernah juga lawan Ngabdi yang sudah yang lightweight champion juga. Terus habis itu pengen sudah ingin banget nggak pengen lawan pemegang sabuknya? Gini. Kan gimana ya? Kalau dari gue pribadi, otomatis dari pertama kali gue memilih untuk masuk ke dalam One Pride, otomatis ya tujuannya untuk menjadi juara lah. Gak mungkin kayak gue cuman datang ke sini cuman buat udah muncul-muncul nampang-nampang doang, itu kayaknya nggak ada sama sekali di pikiran gue gitu loh. Jadi emang target utama sih ketika masuk One Pride ya sabuk juara lah. Gitu. Cuman pada akhirnya gini sih, kalau gue pribadi, ini riset pribadi aja ya. Di Indonesia itu bukan masalah prestasi yang dipentingin gitu. Jadi kita juga butuh kayak semacam personal branding lah, itu ke depannya mau jadi apa, seperti itu loh. Jadi maksudnya kalau ngomong prestasi atau yang disebut dengan juara gitu ya, kita punya kayak orang kayak Chris John gitu yang juara dunia gitu. Itu juga maksudnya dia nggak lebih terkenal daripada Raffi Ahmad gitu. Maksudnya. Padahal Chris John kan juara dunia kayak Muhammad Ali juga gitu loh. Jadi harus ada banyak bumbunya juga gitu, Bung Bram. Jadi maksud saya, kenapa dari dulu saya lebih milih untuk ketemu Ahong terlebih dahulu nih ya. Karena menurut saya kalau seandainya pun saya ketemu Ahong jadi lebih ada dramanya, lebih ada bumbunya untuk ketika nanti waktu saya ketemu Theo gitu. Karena jujur saya sama Theo tuh deketnya itu ya karena kayak saya sama Bung Bramnya kan udah kenal udah lama. Maksudnya kalau kita kan emang beda geng main lah istilahnya, tapi saling kenal kan. Kalau saya sama Theo kan emang yang kayak saling tanding ya kayak gitulah, saling support gitulah. Nah terus jadi kayak menurut saya kalau seandainya memang harus mengorbankan pertemanan, at least yang nonton tuh harus banyak gitu. At least fight ini tuh harus booming, maksud saya gitu. Jadi kayak bukannya kita saling menghindar satu sama lain, cuman kayak sayang banget karena menurut saya nih potentially bisa jadi fight yang besar di Indonesia gitu. Soalnya Indonesia belum punya fight-fight yang kayak booming banget gitu, yang kayak bisa jadi pop culture someday gitu loh. Ya. Jadi tidak menutup kemungkinan melawan Theo, tapi kalau kita bilang seharusnya itu pokoknya harus worth it karena sudah temenan gitu kan ya. Karena sudah kenal satu teammate, nggak ada masalah. Tapi it has to be worth it. Harus ada
timbal balik yang bagus gitu ya. Betul sekali, itu singkat padat jelas itu. Oke, nah sekarang lanjut nih, siapa kalau lawan terberatnya siapa nih selama di MMA? Kalau di MMA semua punya uniknya masing-masing sih. Kalau diinget tuh kayak selalu seru-seru gitu lah, kayak di kepala kayak seru dah gitu. Cuman kalau di One Pride aja kali ya. Kalau di One Pride tuh Mas Ngabdi sih. Mas Ngabdi tuh asli. Gue nggak tahu kayak sama Mas Ngabdi gitu. Jadi kayak pas fight pun seru jadi rasanya kayak dulu buat ukuran gulatnya tuh kayak pressure-nya masih dapat di umur segitu. Kayaknya kalau dia umurnya kita seumuran kayak bakal seru banget deh. Kayak bakal bakal susah banget lawan si Mas Ngabdi. Pengen sih. Jadi pengalaman walaupun umurnya sudah berumur dan waktu kan biasa main di lightweight ya. Iya. Di lightweight, jadi ini kan termasuk welterweight yang kecil. Itu termasuk welterweight yang kecil. Tapi pressure masih kelihatan, tekniknya masih kelihatan semuanya. Pengalamannya sangat kelihatan juga gitu ya. Itu yang paling pengalamannya sih. Dia bisa constantly pressure padahal dia tuh udah capek, kerasa. Nafasnya tuh kayak ketika gue misalnya mau ngambil underhook tuh berasa tangannya udah nggak kuat, tapi dia masih tetap paksa gitu. Ibaratnya secara technically seperti itu ya. Jadi dia warrior sih, emang kayaknya sepanjang hidupnya berkelahi dia si Mas Ngabdi. Ya sudah. Jadi emang banyak. Kalau nggak bakal bisa selama itu kan, bisa dalam fight game. Itu makanya respect. Terus habis itu kalau sekarang kan ini kan kalau aku lihat nih, kalau lagi fight gitu ya, itu selalu tuh ripped badannya kayak in a very good shape gitu. Pokoknya kondisinya bagus gitu. Nah, pola latihan sama gymnya gimana nih? Kalau latihan tuh, gue biasanya lebih ke tradisional sih justru tradisional banget latihan gue. Gue tuh kalau gue kan kayak suka juga maksudnya searching, maksudnya kayak cari-cari knowledge baru lah di luar, kayak misalnya kayak bagaimana pola latihan fighter-fighter di luar, kayak begitu kan. Kalau gue pribadi, gue masih kayak yang cukup tradisional, yang kayak lari jauh, kayak begitu. Terus habis itu push up banyak, pull up banyak, hal-hal yang maksudnya bisa dibilang kayaknya ini secara scientific nggak kepake di atas ring. Cuman latihannya tuh kebanyakan lebih ke tradisional memang, yang kayak push up, pull up, lari jauh, kayak petinju Indonesia lah, kayak begitu, yang kayak main sansak setengah jam gitu, yang kayak ini gunanya buat nafas apa gitu kan, kayak begitu sebetulnya. Jadi sih sebenarnya kayak begitu sih. Jadi mungkin karena pelatih yang kebetulan saya bisa ketemu ya adalah pelatih yang seperti itu. Oke. Nah, kalau ngomong mengenai latihan nih, ada pertanyaan dari YouTube nih. Arif Abdurrahman, Bro Andika kapan latihan di KFG lagi? Di Kemang Fight Gym ya? Kemang Fight Gym. Latihannya besok. Besok pasti sih latihan sih, kan nyaris tiap hari sih. Jadi kan kalau biasanya seminggu tuh 3 kali stand up, 2 kali grappling, 1 kali full fisik, biasanya itu gitu kalau saya. Tuh, dari 1 minggu itu 3 kali stand up, 3 hari stand up ya? 3 hari stand up, terus 2 hari grappling, sama 1 hari full fisik. 1 hari full fisik, strength and conditioning gitu ya? Iya, cuman di sela-sela misalnya kayak kita lagi grappling, ya otomatis kita conditioningnya for grappling juga, tetap ada conditioning di setiap 5 harinya itu. Gitu. Oke. Nah, kalau nih, aku mau nanya yang lain lagi nih. Kalau fighter idolanya Andika siapa? Fighter idola di Indonesia apa di mana nih? Nah, gimana kalau satu di Indonesia dan satu di luar Indonesia?
Wah, gue kalau di Indonesia gue paling suka Chris John. Sumpah itu kayak gue tuh kayak masih apa ya, masih kayak kalau kayak ngeliat artis baru gitu kayak wah gitu kalau gue ngeliat Chris. Walaupun kayak udah saling kenal ya. Cuman dulu gue sesuka itu sama Chris John, gue pernah sampai pergi sendiri ke Singapura waktu itu nabung ke Singapura nonton Chris John tanding di Mandala Bay itu. Gue dari Jakarta ke Singapura terus nyari tiket di Mandala Bay, kayak nyari-nyari gitu ke orang-orang, mana nih tiketnya, terus dapet tiket nonton terus pulang lagi ke Jakarta naik pesawat gitu. Jadi kayak emang gue suka banget kalau orang Indonesia sih Chris John sih, itu yang kayak gue aduh ini banget gitu. Kalau di luar, kalau di luar negeri gue dari pertama tuh paling suka namanya Nick Diaz. Nick Diaz. Iya, Nick Diaz. Itu benar-benar. Mungkin Kenapa? Gini, Nick Diaz tuh dia gini ya, kadang fighter tuh selalu tuh relatif kalau buat gue ya. Ini adalah permainan, ada menang, ada kalah, itu tuh udah pasti. Gak ada selama perjalanan tuh kayak yang sepanjang hidupnya dia bakal menang terus atau kuat terus. Kemarin kan ada yang bilang kayak, emang boleh nggak sih bawa cece? Wah, muter-muter nih. Nyala nggak, Bung? Kedengeran? Sorry, tadi sempat keputus tadi. Tadi ada kalahnya, ada menangnya tadi saya ingat. Nah, iya. Cuman maksudnya pada akhirnya tuh menurut saya itu yang setiap orang tuh harus menjadikan dirinya sebuah brand lah, maksudnya begitu. Nah, kalau Nick Diaz tuh kayak bisa banget dijadikan kayak brand yang paling menarik menurut saya gitu loh. Si Nick Diaz itu, dia tuh kayak sifatnya tuh being real, terus habis itu dia tuh kayak ada satu kejadian yang paling saya suka tuh waktu itu kayak ada award gitu, terus tiba-tiba dia tuh ditayangin, dia tuh maaf ya kayak karena di sana boleh ngeganja, dia malah ngeganja sama main double stick gitu, terus awardnya dia nggak ada di video awardnya itu, kayak dia malah main double stick gitu sambil ngeganja gitu. Itu kan kayak gimana ya, wah menarik banget nih orang gitu. Kayak terus pas ada satu fight-nya dia yang lawan namanya Takenori Gomi itu kayak gue masih suka ngulang-ngulang nonton videonya itu ya. Dia itu tuh kayak Pride zaman ya. Itu Pride zaman ya, itu Pride itu tuh kayak Pride FC kan. Itu di tuh zaman jaya-jaya Takenori Gomi. Iya, banget. Dan itu dia menang dengan sangat kerennya gitu. War, maksudnya baku belah, baku hantam begitu. Terus tiba-tiba pas dicek sama dokter tuh kadar THC di dalam tubuhnya tuh sangat tinggi. Jadi dia tuh super high. Kayak lagi sangat, ibaratnya mungkin bahasa Indonesia giting lah, kayak gitu. Super high gitu. Jadi kayak, apa, kok bisa gitu loh orang kayak begini gitu. Kok ada nih fighter-fighter kayak gini gitu. Dia tuh gangster banget yang kayak kalau tanding tuh suka teriak-teriak gitu buat kayak dia pernah lawan Robbie Lawler kan. Robbie Lawler tuh pas ditanya si Joe Rogan, dia pernah ditonting kayak padahal dia tuh si Nick Diaz tuh cuman bilang Stockton kayak gitu. Stockton katanya. Terus tiba-tiba kepancing padahal apa dia nggak menghina kok, nggak apa-apain, cuman kepancing si Robbie Lawler jadinya jadi kalah KO gitu. Jadi kayak unik banget itu si Nick Diaz. Gitulah pokoknya intinya. Ini kan udah lama kan itu yang lawan Lawler itu ya? Udah lama, UFC lama. Nah ini ada juga pertanyaan, ini kebetulan nih kita lagi ngobrol, ada pertanyaan juga nih dari Tika Yerfadlan. Mas Andika kan pakai kacamata, kalau lagi tanding gimana tuh? Ada kesulitan nggak? Oh, itu pertanyaan yang kayak udah ada sekitar 200 orang kayaknya yang nanya itulah. Jadi intinya sih begini sih,
Kalau gue pribadi kan ngelihat lawan tuh rata-rata sangar-sangar banget, serius deh. Kayak siapa ya? Lawan gue tuh pada sangar-sangar banget. Kayak si Mas Ngabdi lumayan lah mukanya sangar. Terus si lawan gue selanjutnya, Ana Mulyana mukanya sangar. Pada sangar-sangar banget. Kalau gue copot kacamata nih, mukanya jadi nggak kelihatan. Jadi kayak orang biasa aja gitu. Jadi malah kayak jadi keuntungan buat gue. Jadi kayak gue nggak perlu lihat mukanya. Jadi ini kayak cuman kelihatan kayak target pet aja gitu. Kayak di pet orang gitu kan. Jadi tinggal kayak stop gitu. Jadi nggak perlu lihat, ih sangar nih. Jadi nggak enak mukulnya. Gitu. Malah lebih enak nggak kelihatan gitu ya. Tapi kalau ngatur jarak nggak ada masalah. Nah, itu permasalahannya kan kita bukan tanding tembak jarak jauh. Kita kan tandingnya jaraknya di sini kan. Jadi kelihatan aja sih kalau di sini. Masih bisa lah ya jarak pukul gitu ya. Bang, masih. Selama tandingnya bukan tanding tembak-tembakan, kayaknya saya masih bisa deh. Gak pakai kacamata. Oke. Baik, nih saya sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita juga ada lagi Sobat One Pride, kita lagi mau bagi-bagiin 3 merchandise dalam event kali ini. Jangan lupa, tadi kan sudah diumumkan sebelumnya, kalian tinggal sebutin 3 kata yang menggambarkan Andika Mamesa di live comment di bawah ini. Jadi pantengin terus dan live comment kasih tahu ada 3 kata yang menggambarkan Andika Mamesa. 3 pemenang akan langsung dipilih di akhir acara. Dan juga info untuk Sobat One Pride, Talk with Fighter tidak hanya live di Instagram saja, tapi juga di live di Facebook. Mari kita lanjut nih ke masalah juga tahu lebih dalam nih mengenai keluarga dan pelatih juga nih sama adik kita. Nah, orang tua ini mendukung profesinya nggak? Orang tua mendukung, jujur orang tua nggak mendukung dari awal ya, pasti nggak mendukung sih. Karena kayak misalnya nih ya, misalnya saya punya anak someday perempuan gitu, terus tiba-tiba anak saya datang ke rumah bawa cowoknya gitu kan. Terus saya tanya, woi kerja apaan lo? Terus saya atlet om gitu. Wah ganti pacar anjing. Ganti pacar, pasti gitulah. Nggak ada kerjaan mau jadi atlet di Indonesia tuh, kalau dipikir pakai otak tuh emang nggak ada sebenarnya. Jadi ya otomatis kayak nggak mungkin lah orang tua dukung kayak gitu. Dari awal sih saya udah berdamai sama itu gitu loh. Kayak orang tua nggak mungkin dukung lah. Tapi karena mungkin karena seiring perjalanan waktu gitu, orang tua juga ngelihat kayak saya, apa yang saya lakuin emang bener-bener saya lakuin begitu ya. Akhirnya orang tua mungkin lebih ke arah nyerah lah. Ya udahlah ya kayak gitu. Kayak ya udah. Tapi seumur hidup even sampai sekarang nyokap mama belum pernah sih seumur hidup lihat saya latihan apa gimana, belum pernah. Gitu. Nggak pernah lihat latihan. Nggak pernah. Apalagi tanding. Dia nggak tahu saya. Tanding nontonnya siaran ulang biasanya, siaran ulang. Gitu sih. Oke. Nah, kalau coachnya gimana nih? Gimana peran seorang coach dalam karirnya Andika nih, keberhasilan karirnya Andika? Iya, ini juga nih. Kayak di Indonesia tuh sebenarnya ini respect sama semua coach saya. Saya nganggap semua orang tuh coach saya sih. Jadi kayak gini, di Indonesia tuh bisa dibilang yang bisa dibilang coach itu masih bisa dihitung jari di Indonesia. Coach MMA ya, coach MMA. Berarti kalau kita lihat kayak coach MMA itu kan kayak Greg Jackson gitu. Kan dia itu kan bukan ngajarin tinju, bukan ngajarin Muay Thai, bukan ngajarin grappling, bukan ngajarin gulat, tapi dia ngajarinnya MMA gitu. Jadi udah sebagai satu package MMA gitu. Itu kenapa mereka pun latihannya udah sediain cage kayak gitu. Jadi memang bisa dibilang di Indonesia industrinya pun masih jauh dari itu. Jadi saya dalam mencari coach itu saya mencari coach sebanyak mungkin gitu. Jadi insight yang saya dapat saya terima sendiri gitu. Saya rangkum sendiri gitu. Karena ya itu masih saya misalnya masih kepisah. Misalnya saya belajar tinju sendiri, saya belajar Muay Thai sendiri,
dengan coach yang berbeda, saya belajar BJJ dengan coach yang berbeda, saya belajar gulat dengan coach yang berbeda, sparring dengan orang-orang yang berbeda juga gitu. Jadi bisa dibilang ya masih perjalanan sih. Jadi saya respect sama semua orang yang latihan bareng saya gitu. Intinya gitu sih. Oke. Jadinya tapi kan biasanya gini, ada satu head coach nih yang biasanya menggabungkan menggabungkan paket, jadi menggabungkan ilmu-ilmu yang berbeda ini jadi paket. Ini kalau saya nangkep tadi dari MM sendiri, ini yang menggabungkan semua ini adalah M sendiri. Betul. Itu yang seharusnya bisa dibilang masih agak sulit di Indonesia, karena kalau saya pernah dengar dari George St. Pierre pernah bilang, George St. Pierre dia latihan Muay Thai sama siapa, pas mereka dia masih sama Greg Jackson, dia bilang Greg Jackson itu ibaratnya kayak yang di depan yang kayak apa sih, memandu koirnya lah, ibaratnya kayak gitu, yang menggabungkan semuanya menjadi kesatuan gitu. Di Indonesia tuh saya rasa masih belum ada, masih agak sulit mencari orang-orang yang bisa kayak menggabungkan itu gitu. Jadi mungkin masih di 10 orang atau berapa yang bisa menjadi coach seperti itu kan. Jadi masih susah banget deh nyarinya gitu ibaratnya. Oke, mantap. Nah, ini kita maju ke sesi selanjutnya nih, namanya quick fire question. Tahu ini? Pernah dengar quick fire question? Belum. Oke, belum. Nah, pokoknya aku tanya nih, A atau B, nanti dijawab aja, cepat gitu. Nanti beruntung. Namanya quick fire question. Oke, 1. Latihannya sore atau pagi? Sore. Oke. Masakan pedas atau manis? Manis. Oke. Conor McGregor atau Khabib Nurmagomedov? Conor McGregor. Oke, lanjut. Natalex Munster atau Theodorus Ginting? Theo lah. Theo. Ini pertanyaan. Oke, lanjut. Tonjokan keras atau kuncian mematikan? Pukulan keras. Oke. Ground atau stand up? Stand up. Oke. Sport car atau sport bike? Sport car. Oke. Jika menjadi pemegang sabuk juara, saya pantas mendapatkannya karena saya ... Karena saya dikasih Tuhan gimana? Oke. Lanjut. Gak apa-apa. Iya, benar. Gak ada salahnya. Oke. Pelatihnya tidak tahu kalau saya pernah... Gimana? Sorry, nggak dengar. Pelatih saya tidak tahu kalau saya pernah... Kenapa? Pernah titik. Saya pernah ngatain dari belakang lah. Oke, lanjut. Banyak orang tidak tahu kalau saya takut dengan... kecoa terbang sih. Itu paling berbahaya di alam semesta itu. Kecoa terbang. Oke. Selain bisa bertarung, hobi saya adalah... Hobi... selain bisa bertarung, hobi saya... nonton. Nonton. Oke. Nonton asli. Jika ada kesempatan untuk pertarungan internasional, saya ingin melawan... Wah, kalau Conor McGregor lah. Conor McGregor. Iya. Oke. Ya. Nah, lanjut. Yang terakhir, jika saya pensiun dari dunia MMA, saya akan menjadi... saya akan mengabdikan diri di industri martial arts sih. Akan tetap mengabdikan diri di dunia martial arts ya? Benar. Oke, dan itu dia pertanyaan terakhir kita di sesi quick fire questions-nya. Nah, sebelum kita lanjut, kita mau tutup sesinya, kita juga ada pengumuman untuk pemenang kuisnya. Jadi ini adalah
pemenang kuis 3 kata untuk Andika Mamesa. Dan pemenangnya adalah nomor 1, Gilang.Glitter. Dan yang kedua adalah dia Oke. Yang kedua, nggak apa-apa. Yang kedua adalah Dias Arnan dan yang ketiga adalah Prakasa Bintang. Nanti pemenang akan di DM via Instagram untuk informasi selanjutnya. Dan demikian sudah sesi kita untuk malam ini, dan terima kasih kepada Andika Mamesa. Thank you banget monster yang sudah menemani ini. Makasih banget udah diundang buat ngobrol-ngobrol. Ya, terima kasih juga waktunya, dan kita bisa mengenal juga Andika Mamesa lebih jauh lagi akhirnya, dan kita juga tahu monster itu kenapa, julukannya kenapa monster, dan juga coach dan semuanya. Banyak sekali kita juga bisa belajar mengenai seorang Andika Mamesa itu seperti apa. Dan untuk itu terima kasih kembali. Saya bilang terima kasih atas waktunya. Thank you banget semua. Thank you. Makasih banget buat waktu ini. Yang buat yang nonton juga makasih banyak semuanya. Yang komen-komen juga makasih banyak. Dan saja untuk teman-teman yang belum lihat live kali ini secara full, kalian bisa nonton langsung lengkapnya di Facebook dan YouTube One Pride MMA.